Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melania Nurani. Saya dari Prodi PGSD kelas 2025C. Baik, di sini saya akan menayangkan video tentang masalah integritas bangsa yang saya ambil, yaitu masalah tentang organisasi Papua Merdeka. Baik, di sini tugas videonya itu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu Pak Stefanus Stephen. Baik, sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Ini adalah kami perang sudah mulai dari Kodam Bintang Timur. Ini adalah pasukan Kodam Bintang Timur. Mulai eksekusi sampai dengan Papua akan merdeka. Kami minta merdeka. Kami ingin berpisah diri dari negara kesatuan atau negara Indonesia. Kami siap eksekusi di wilayah Pegunungan Bintang sampai Papua merdeka. Papua merdeka, merdeka, merdeka. Papua, 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 Papua. Merdeka, OPM, atau saat ini disebut Kelompok Kriminal Bersenjata KKB, adalah sebuah gerakan separatis bersenjata yang didirikan di Papua atau Irian Jaya atau Irian Barat. Tujuan KKB Papua tentunya cuma satu, merdeka, melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana OPM bisa terbentuk? Namun sebelum kita lanjut, ayo dukung saya secara gratis dengan cara like dan subscribe agar makin berkembang di YouTube. Terima kasih, mari kita lanjut. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Namun, Papua atau Irian Barat masih menjadi kekuasaan Belanda dan Nugia Britania menjadi kekuasaan Australia. Daerah-daerah ini menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik. Namun karena tidak adanya pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat, membuat dua wilayah Nugini ini terpisah. Pada September 1960, Dewan Legislatif akan diperluas adalah salah satu cara untuk dekolonialisasi Papua. Papua mengadakan pemilu pada Januari 1961. Anggota masyarakat adat dipilih untuk pertama kalinya, meskipun secara tidak langsung. Hasilnya, Dewan Papua atau New Guinea Council dilantik pada April 1961. Dewan ini menjadi katalis kesadaran politik masyarakat Papua, sehingga dari sinilah istilah Papua Barat dikenal. Adanya manifesto politik oleh Nicholas Joe dan kawan-kawannya di Komite Nasional pada 19 Oktober tahun 1961 berhasil mendesak Belanda untuk memberikan kemerdekaan pada Papua Barat. Belanda setuju. Bendera bintang kejora tegak berkibar pada 1 Desember 1961. Inisiasi kemerdekaan tersebut kemudian direspon cepat oleh Indonesia. Menurut Indonesia, seluruh wilayah jajahan ex-Belanda adalah hak NKRI, sehingga Presiden saat itu, Soekarno, langsung mengeluarkan maklumat 3 Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember tahun 1961. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia! Gagalkan pendirian negara Papua itu, hei seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Soekarno menugaskan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima memimpin militer Indonesia dalam penyerangan terhadap Belanda dan pejuang kemerdekaan Papua Barat. Amerika Serikat dan Indonesia tampaknya berada di satu sisi. Penasihat Keamanan Nasional Mike George Bundy melobi Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Papua Barat ke Indonesia. Sehingga muncullah perjanjian New York atau New York Agreement yang dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan PBB pada 15 Agustus 1962. Namun, di lain sisi, para nasionalis Papua Barat merasa kecewa sebab perjanjian itu dirasa tidak melibatkan mereka dan rakyat asli Papua.
PBB melalui UNTEA mengambil alih Papua Barat pada 1 Oktober 1962. Kemudian, di tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mulai mengintegrasikan Papua ke wilayah Indonesia dengan dekret Presiden 8 dan 11 tahun 1963. Sejak saat itu, Papua Barat menjadi kontrol penuh dari militer Indonesia yang ketat, sehingga lahirlah berbagai gerakan Papua Merdeka melawan Indonesia. Salah satu gerakan Kargoisme lahir di Papua. Gerakan spiritual ini menggabungkan kepercayaan adat dan Kristiani yang dibentuk oleh kepala distrik Demta bernama Aser Demotekai. Di kemudian hari dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM berdiri pada 1 Desember 1963. Aser Demotekai sangatlah kooperatif dengan pemerintah Indonesia, bahkan melarang kekerasan, namun dan konflik. Faksi kedua OPM terbentuk pada tahun 1964 di Manokwari, Papua, dengan pemimpinnya bernama Terianus Arongeat. Kelompok-kelompok ini terus menyuarakan kemerdekaan Papua Barat, sehingga pengerahan militer Indonesia di bumi Cendrawasih mulai ketat membatasi kegiatan-kegiatan OPM. Tokoh-tokoh OPM seperti Johan Arix, Ferry Awom, Lodwig, dan Baren melakukan pertemuan. Alhasil, OPM melancarkan penyerangan ke barak pasukan Indonesia di Batalion 751 Brawijaya pada 28 Juli 1965. Dilatar belakangi oleh konflik yang terus-menerus, maka rakyat Papua Barat diberi kesempatan menentukan nasib sendiri pada tahun 1969 sesuai piagam PBB dan resolusi 1514 Majelis Umum PBB dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA. Sebagai bagian dari perjanjian New York, PPRA dilaksanakan pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 untuk menentukan status Papua Barat antara memerdekakan diri atau integrasi dengan Indonesia. 1025 laki-laki dan perempuan diseleksi oleh militer Indonesia dan secara aklamasi atau perwakilan langsung oleh utusan PBB, Australia, dan Belanda. Hasil PPRA dibawa ke sidang umum PBB tanggal 19 November 1969. PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil PPRA dalam resolusi 2504 Majelis Umum. Dari sinilah muncul nama Provinsi Irian Jaya. Bagi pendukung kemerdekaan Papua, PPRA tidak demokratis karena dalam perjanjian New York tertulis orang Papua akan melakukan penentuan nasib. OPM mengirim dokumen ke PBB meminta peninjauan kembali persetujuan New York dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat di Jayapura pada tahun 1971. Dua tokoh utama di balik deklarasi kemerdekaan pada 1 Juli 1971 adalah Syed Javed Rumkorem, mantan anggota TNI Angkatan Darat yang sangat anti-Indonesia. OPM mendapat banyak dukungan dari rakyat Papua dan internasional seperti Tuvalu dan Vanuatu. Belanda disebut-sebut memberi dukungan moral pada organisasi ini. Rumkorem dan Prai bahkan merencanakan susunan kabinet Papua Barat, di mana Markus Kaisepo sebagai presiden, Nicholas Jowe sebagai wakil presiden, Terianus Arongeat sebagai menteri luar negeri, dan Permenas Ferry Awom sebagai panglima perang. Meski sedang populer, konflik internal OPM terjadi dan berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi, yakni PMK yang dipimpin oleh Jacob Prai dan TPN yang dipimpin oleh Roem Korem. Perusahaan tambang emas Freeport, OPM meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi kepada Freeport. Namun, perusahaan Freeport menolak bekerja sama dengan OPM. Akibatnya pada 23 Juli sampai 7 September tahun 1977, OPM melaksanakan ancaman terhadap Freeport dengan memotong jalur pipa sluri dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar gudang, dan mengebom sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugian mencapai $124.000. Di awal tahun 1980-an, militer Indonesia ditingkatkan sehingga membatasi pergerakan OPM, dan banyak pemimpin OPM
melarikan diri ke luar negeri mencari perlindungan. Sejak saat itu, OPM hanya bergerak secara teritorial. Di tahun 1982, Dewan Revolusi OPM yang disebut OPMRC didirikan. Pemimpinnya adalah Moses Weror. Mereka berusaha meraih kemerdekaan Papua Barat dengan kampanye diplomasi untuk meraih pengakuan internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia di Papua. Serangan ini berhasil diredam militer Indonesia. 14 Februari tahun 1986, OPM kembali aktif, di mana sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. 5 hari kemudian, pada Rabu 11 Februari 1986, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa sluri dan bahan bakar dengan gergaji, membakar pagar jalur pipa, dan menembak polisi di lokasi Freeport. Di bulan April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban serta menyerang kru teknisi. Januari 1996 dan bulan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia, yakni grup peneliti di kamp hutan, 2 sandera dibunuh dan sisanya dibebaskan. OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora di menara air di Pulau Biak pada bulan Juli 1998. Sejak tahun 1980, muncullah tokoh bernama Kelly Kwalik di lingkaran lokal OPM. Ia bermarkas di Kalikabur, Timika. Aksinya sering terpusat di wilayah tambang Freeport Mimika pada tahun 2002. Freeport dan Ferry dengan militernya adalah kriminal, penjahat, pencuri, penindas, pemerkosa, pemusnah segala hidup, pelanggaran segala hukum. Kelly Kwalik tewas tertembak pada tahun 2009. Tewasnya Kelly Kwalik ternyata tidak memadamkan semangat dari OPM. Sosok Goliat Tabuni meneruskan kepemimpinan. Goliat pindah ke Puncak Jaya sejak 2004 bersama Lekagak, Telenggen. Mereka memimpin gerakan bersenjata di wilayah Papua Pegunungan dan terus meluas ke distrik-distrik lainnya. Goliat Tabuni dijuluki Panglima tertinggi OPM TPNPB pada 11 Desember 2012. Di tahun 2014 terbentuk lagi kelompok pro kemerdekaan Papua Barat seperti ULM-WP, WPNA, WPNCL, dan KNPB. Mereka mencoba merangkul kelompok-kelompok bersenjata. Di era Goliat Tabuni, Indonesia terus berusaha untuk berdialog dengan OPM untuk mencari titik tengah. Organisasi ini disebut menjadi dalang terbunuhnya 31 pekerja jalan konstruksi Trans Papua pada 2 Desember 2018. PNWP dan Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB mendeklarasikan West Papua Army pada 1 Juli 2019. April 2021, TPNPB OPM yang dimotori oleh Lekagak Telenggen menyerang Bandara Aminggaru, namun mendapat serangan balik dari TNI Angkatan Udara. Kelompok OPM ini mengamuk di kampung-kampung sekitar Ilaga, membakar rumah warga dan gedung sekolah, menganiaya dan membunuh penduduk sipil. Rombongan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, Brigjen Putu Dani Karyanugraha, Kabinda Papua, tewas dalam baku tembak ketika diserang saat meninjau kampung Beoga yang dibakar. Banyak militer Indonesia yang gugur dalam baku tembak dengan TPNPB OPM. Juni 2022, tercatat ada 25 orang yang tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh KKB, yakni 17 rakyat sipil dan sisanya aparat TNI Polri. 28 Desember 2022, Polda Papua mencatat terdapat 35 warga tewas yang sebagian besarnya tukang ojek yang masuk ke daerah TPNPB OPM. Di awal tahun 2023, OPM menembaki pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Papua. 48 korban terdiri dari 35 warga sipil, 10 TNI, dan 3 Polri.
OPM juga melakukan penculikan terhadap pilot pesawat susi air Philips Mark Metrens pada 7 Februari 2023. Kini, 7 kelompok KKB OPM berhasil dipetakan, yakni 1. Kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Telenggen, berpusat di Desa Ilaga. 2. Kelompok Tinggi Nambut, pimpinan Goliat Tabuni, berpusat di Puncak Jaya. 3. Kelompok Gome, pimpinan Peni Murib, berpusat distrik Gome, markas Puncak Jaya. 4. Kelompok Lani Jaya, pimpinan Purom Okiman Wonda, markas di Puncak Jaya. 5. Kelompok Duga, pimpinan Egyanus Gogoya, yang masih berusia 24 tahun, putra tokoh OPM Silas Gogoya, bermarkas di Nduga. 6. Kelompok Tembagapura, pemimpinnya adalah Sabinus Wakir, bermarkas di Intan Jaya. Dan yang terakhir, kelompok Kalikopi, pimpinan Joni Botak, bermarkas di Timika. Indonesia sepertinya sejak dulu mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar untuk Papua. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia lebih mengutamakan Papua dalam pembangunan berskala besar. Namun, lagi-lagi, pembangunan tersebut sepertinya tidak membuat OPM berhenti melakukan aksinya. Belakangan ini, mereka bergerak lebih terorganisir. Segala bentuk layanan Indonesia kepada warga pedalaman Papua disabotase. Mereka tahu, hanya di lingkungan masyarakat yang tertinggal dan terisolir, mereka bisa menjadi penguasa, memisahkan rakyat dari pemerintahnya, seraya menjejalkan ide-ide kemerdekaan. Aksi KKB Papua kini dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme. Belanda bilang kamu itu orang Papua, Indonesia itu orang Amberi, Indonesia itu orang Melayu yang bukan bangsa Papua, itu bukan bangsa kamu. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Pemerintah Belanda bilang bahwa kamu akan merdeka nanti, jadi kamu mesti dirikan kamu punya militer sendiri. Tapi dipaksa untuk ambil bagian dalam bentuk militernya sendiri. Ada beberapa fanatik dalam militer. Mereka ini yang dirikan OPM. OPM itu bukan lahir dari keinginan bangsa Papua, tidak, itu lahir dari pikiran beberapa orang saudara Papua. OPM itu dibentuk dari satu golongan kecil yang tadinya mereka dilatih sebagai Papua Freewheelers atau korps sukarelawan dari bangsa Papua. Baik teman-teman tadi sudah menyaksikan video permasalahan integritas bangsa yang saya ambil itu masalah organisasi Papua Merdeka. Baik, di sini saya akan menayangkan materi-materi yang sudah saya buat tentang masalah organisasi Papua Merdeka atau OPM. Yang pertama yaitu abstrak. Pada wilayah Nugini Belanda atau Nugini Barat dikuasai Belanda, sedangkan Nugini Britania dikuasai Australia. Kedua wilayah tersebut menolak penjajahan Jepang dan menjadi sektor dari Australia dan Amerika Serikat selama Perang Pasifik. Sebelum berakhirnya perang, terjalin hubungan antara Nugini Belanda dan Belanda yang berdampak pada pengangkatan warga sipil Papua ke pemerintahan. Tapi setelah pemerintahan Indonesia aktif pada 1963, terorari Nugini Barat dan Papua berada di pemerintahan Indonesia. Berakhirnya perang, terjalin hubungan antara Nugini Belanda dan Belanda yang berdampak pada pengangkatan warga sipil Papua pemerintahan. Tapi setelah pemerintahan Indonesia aktif pada 1963, teori Nugini Belanda Papua berada di pemerintahan Indonesia. Walaupun terdapat perjanjian antara Belanda dan Australia pada 1957 yang mengatakan bahwa kedua teori tersebut akan bersatu untuk merdeka, ternyata tidak dapat diwujudkan karena kepentingan strategis dan politik Amerika Serikat. Pada Desember 1963, OPM berdiri dengan penolakan kehidupan modern serta segala pembangunan. Mulanya OPM adalah gerakan spiritual Kargonisme yang menghubungkan Kristiani dan kepercayaan adat. Latar belakangnya yaitu dikutip dari buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi di era dirupsi oleh Arif dan Ross, konflik separatisme menjadi salah satu tantangan serius dalam dinamika keamanan nasional.
OPM atau Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan separatis yang bersenjata yang didirikan di Papua. Kelompok unik bersenjata yang melakukan proses dan demonstrasi serta pemimpin yang berbasis di luar negeri. Terbentuknya OPM karena terjadi peristiwa kompleks di Papua. Organisasi OPM dibentuk Kepala Distra Dentra Asfed Demokai yang melarang kekerasan dan kooperatif dengan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1964 muncul kelompok kedua dari Manokwari yang dipimpin Tereus Aronggear. Kelompok tersebut mendirikan organisasi perjuangan menuju kemerdekaan negara Papua Barat yang dikenal sebagai OPM. OPM mengirim dokumen ke PBB dengan tujuan meminta persetujuan kembali Nyurok dengan penyusunan rancangan susunan Kabinet Papua Barat. Dan yang berikutnya, bagaimana urgensi dan tantangan dan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan yang diambil dari Jurnal Herman Fatahudin Ramli Anwar pada tahun 2015. Baik, di sini saya akan kaitkan dengan sumber ini dengan masalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Indonesia dapat berdiri sampai saat ini karena negara ini dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Bagaimanapun juga, Indonesia banyak diincar oleh bangsa lain karena kekayaan yang ada di daratan maupun di lautan Indonesia yang sangat berlimpah. Menurut Sitoyo 2011, setelah merdeka, dan sampai saat ini, Indonesia masih dikejar-kejar oleh bangsa lain yang ingin menguasai alam maupun sumber daya manusia di Indonesia. Bagaimanapun juga, Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuannya tetap berusaha untuk mempertahankan bangsa kita dari ancaman-ancaman tersebut. Dengan disusunnya materi ini, diharapkan kita dapat belajar untuk siap menghadapi ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dan seluruh komponen. Baik, selanjutnya, urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat terkait dengan tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk masalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara, ketahanan nasional penting untuk menjamin kesatuan dan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, tantangan-tantangan tersebut ada tantangan-tantangan urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu separatisme, kedua konflik dan kekerasan, yang ketiga isu HAM, yang keempat kesenjangan sosial, ekonomi, yang kelima ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, dan yang keenam perubahan lingkungan dan strategis. Baik, di sini saya mengambil dampaknya juga dari Organisasi Papua Merdeka, dari masalah yang kita lihat tadi atau dari video yang kita lihat bahwa memiliki dampak. Dan dampak itu saya ambil dari Jurnal Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara memiliki dampak signifikan terhadap komitmen kolektif kebangsaan Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dari berbagai ancaman, termasuk ancaman separatisme. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak urgensi, tantangan, dan penerapan ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baik, yang pertama, dampak urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Ketahanan nasional dan bela negara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan di antara warga negara. Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional. Ketahanan nasional yang kuat menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, di sini peran dari urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam menghadapi OPM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam menghadapi OPM. Separatisme dan disintegrasi bangsa.
OPM merupakan ancaman nyata terhadap integrasi nasional. Aksi-aksi separatisme yang dilakukan dapat memicu konflik dan instabilitas di wilayah Papua, serta mengancam keutuhan NKRI. Dan yang berikut, propaganda dan disinformasi. OPM seringkali menggunakan propaganda dan disinformasi untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga narasi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang berikutnya, keterbatasan sumber daya. Penanganan OPM membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi anggaran, personal, maupun peralatan. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi gerakan separatis ini. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi urgensi dan tantangan. Baik, dalam faktor-faktor ini saya mengambil dari jurnal analisis yuridis terkait peran TNI sebagai pertahanan dan bela negara dalam menghadapi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Karena dari video tadi, masalah-masalah organisasi Papua Merdeka, TNI sangat berperan dalam menghadapi organisasi Papua Merdeka ini atau OPM. Baik ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan, khususnya yang berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka atau PM, melibatkan berbagai dimensi, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Astagarta. Ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah organisasi Papua Merdeka atau PM, melibatkan berbagai dimensi, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Astagarta. Terus yang berikutnya, faktor pertahanan dan keamanan. Yang pertama, dimensi, urgensi, dan tantangan. Pertahanan dan keamanan. Operasi keamanan yang efektif, terukur, dan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum terhadap melaksanakan aksi bersenjata OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Baik, tantangan dalam pertahanan keamanan ini yaitu aksi kekerasan OPM seperti penembakan dan penyandaraan yang menciptakan ketidakamanan geografi Papua yang sulit untuk operasi militer atau keamanan, dan persoalan HAM yang sering muncul akibat konflik. Terus yang berikutnya, bela negara, meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di Papua dalam upaya non-fisik bela negara untuk memperkuat hubungan antara warga negara. Tetapi di balik urgensi ini ada tantangan, yaitu trauma konflik dan kurangnya kesadaran kolektif beberapa daerah terhadap ancaman separatisme serta minimum non-militer dalam menanggapi ancaman OPM. Baik, di sini saya akan memberikan solusi dalam menghadapi urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam kaitan dengan organisasi Papua Merdeka atau hard power, soft power, yaitu yang pertama, optimalisasi pembangunan. Yang kedua, memperdaya ekonomi lokal. Yang ketiga, pendekatan keamanan dan hukum yang humanis. Yang keempat, penerapan soft power prioritas. Dan yang kelima, strategi intelijen dan propaganda balik. Baik, yang berikutnya yaitu dialog dan rekonsiliasi. Baik, yang pertama, membuka ruang dialog. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang inklusif, damai, adil, dan bermartabat dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, agama, pemuda, dan intelektual untuk mencari solusi komparatif atas akar masalah. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan budaya. Mengakui dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat Papua sebagai bagian integral dan dari kekayaan bangsa yang dapat memperkuat komitmen kolektif kebangsaan. Dan yang berikutnya, membuka ruang dialog.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog inklusif, damai, adil, dan bermartabat dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, agama, pemuda, dan solusi intelektual untuk mencari solusi komprehensif atas akar masalah. Dan yang berikutnya, pengakuan dan penghormatan budaya. Mengakui dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat Papua sebagai bagian integral dari kekayaan bangsa yang dapat memperkuat komitmen kolektif kebangsaan. Dan yang berikutnya, mengidentifikasi akar masalah. Jurnal mengidentifikasi akar masalah yang lebih dalam yang tidak hanya menyentuh aspek keamanan, namun juga masalah sejarah, kegagalan pembangunan, marginalisasi OAP, dan pelanggaran HAM. Solusi komprehensif. Jurnal menganjurkan pendekatan penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermartabat, dan menggarisbawahi bahwa perlunya strategi non-militeristik untuk membangun komitmen kolektif. Baik, di sini saya ambil dari jurnal Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru edisi 37 Maret 2019. Baik, teman-teman sekalian, dari materi-materi tersebut dapat saya simpulkan dari masalah organisasi Papua Merdeka, yaitu bahwa kesimpulannya saya dapat simpulkan bahwa kaitan sumber tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan dengan masalah yang berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka, dan dari berbagai jurnal-jurnal yang saya ambil bahwa masalah OPM atau isu kompleks yang menyoroti ketentuan ketahanan nasional Indonesia ini mencakup pembangunan kesejahteraan, penegakan hukum yang adil, serta melawan disinformasi untuk pada akhirnya mengembalikan kepercayaan dan memastikan integrasi Papua sebagai bagian utuh NKRI. Baik, di sini saya terahkan daftar pustakanya, teman-teman bisa baca bahwa saya mengambil beberapa jurnal, yaitu ada 5, yaitu pertama DN Safira dan kawan-kawan, terus Suhartono 2011, dan yang ketiga Mukhati M 2021, yang keempat Windani dan kawan-kawan 2025, dan yang terakhir yaitu Afnan A dan kawan-kawan 2024. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.